selamat malam Sobat DM11. Selamat jumpa dengan saya Adi Riatin. Malam ini kita jumpa dalam rangka soft launching buku tentang Pre-Hospital Life Saver atau pedoman pertolongan pertama. Buat teman-teman sekalian, stay tune 1 jam ke depan. Kita harapkan teman-teman untuk bisa ikut aktif, meninggalkan komen, dan juga untuk teman-teman yang men-screenshot dan memposting di Instastory kalian akan mendapatkan hadiah masing-masing sebesar Rp100.000 dan pengumumannya akan disampaikan esok hari. Jadi buat teman-teman sekalian, silahkan ikuti terus kegiatan ini hingga selesai 1 jam ke depan. Baik, kita akan saksikan lagi video berikutnya. Not now! Ya pernah sih. Pernah. Nggak pernah ngerasain. Nggak pernah. Ya pernah. Pernah sih. Iya, pernah. 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 Sempat panik juga sih. Panik, takut. Khawatir aja tentang sendiri. Ya bergetar lah. Kita Iya. agak goyang-goyang gitu sih. Ketakutan lah, panik gitu ya. Takut ya. Bingung. Harus mau ngapain dulu nih. Ya panik. Terus juga kadang-kadang kita di saat momen tertentu juga keingetan lagi gitu. Gempa bisa dihindarin resikonya? Ya bisa dihindari. Resikonya kemungkinan bisa. Ya mungkin bisa sih. Ya, pada keluar rumah, ada yang di dalam gitu. Kalau menurut saya sih bisa. Jadi minimal kita kan keluar rumah. Kayaknya sih kalau udah gempa ya pada bingung semua sih. Kayaknya nggak bisa kali ya, emang udah bencana alam. Ya itu walau alam ya. Kalau misalkan untuk gempa dihindari. Yang pertama jangan panik sih intinya. Cari tempat aman. Cari tempat yang aman. Ya cari tempat yang aman lah. Apa keluar di tempat yang lapang gitu. Lari sih dari gedung-gedung. Pindah-pindah apa aja ya. Kayak pindah tempat tidur atau apa lain-lainnya tuh. Yang penting aman ya. Yang penting aman. Jangan cari tempat yang lapang lah minimal kayak gitu. Ya, baca-baca aja lah sebisa-bisa apa gitu. Ya hindari gedung-gedung, terutama ke lapangan aja deh kalau ada gempa-gempa gitu. Oke, kita jumpa lagi ya teman-teman. Teman-teman Sobat DM11 tentu masih sudah tidak asing lagi tentang sistem manajemen Institute of Indonesia, atau teman-teman biasa juga mengenal dengan DM11 atau DMI ya. Apa sih DM11 itu? Ya, DM11 adalah lembaga yang berkhidmat pada pengembangan ilmu dan manajemen kebencanaan berbasis Total Disaster Management yang dibentuk oleh Aksi Cepat Tanggap atau kita kenal juga dengan ACT. DM11 merupakan pusat referensi dari seluruh pengetahuan dan pengalaman praktis ACT dalam penanggulangan bencana. Tentu kita tahu ya, ACT selalu bergerak terdepan untuk urusan bencana yang terjadi di Indonesia.
Indonesia. Dan ACT berfokus pada aktivitas edukasi kesiapsiagaan bencana. Teman-teman sekalian, malam hari ini dalam rangka launching buku pertolongan pertama Pre-Hospital Life Saver, di tengah-tengah kita tentu sudah hadir narasumber dan penulis buku ya. Kita akan perkenalkan beliau ya. Beliau adalah Kang Ujang Dede Lesmana. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Pandemi ini tetap aktivitas luar biasa ya Kang ya. Kita nggak boleh jadi orang yang begitu saja terima begitu aja, tapi kita harus aktif. Kita harus tetap bergerak ya Kang ya. Baik, saya ingin sedikit memperkenalkan tentang apa saja yang menjadi aktivitas dari Kang Ujang ya. Beliau adalah salah seorang praktisi dan konsultan penanggulangan bencana dan safety ya Kang ya. Kang Ujang ini, wah sertifikasinya sudah luar biasa nih Kang Ujang ya. Certified Instructor dari BNSP ya Kang ya. Certified Occupational Health and Safety Expert dari BNSP. Certified First Aid Service Manager in Disaster Response BNSP juga ya Kang ya. Pengalaman Kang Ujang luar biasa, penulis buku pertolongan pertama dari PMI ya kan, kemudian alumni Medical First Responder tahun 2000 ya Kang ya, dan kemudian adalah penulis beberapa buku kesiapsiagaan bencana yang diterbitkan oleh BNPB. Dan aktivitas saat ini Kang Ujang sebagai pelatih ahli Demon One ACT ya, masih aktif ya Kang? Masih aktif. Masih aktif, luar biasa. Udah masuk kategori pelatih ahli ya, luar biasa. Beliau juga salah seorang direktur regional untuk REDI Indonesia ya. Nanti bisa diceritakan ya, apa saja sih aktivitas di tiap-tiap yang sedang Kang Ujang geluti ya. Dan yang ketiga adalah pengurus PMI Kota Tangerang Selatan ya. Luar biasa ini Kang Ujang ini dengan berbagai aktivitas yang begitu padat nih Kang Ujang. Tapi malam ini Kang Ujang justru ingin memperkenalkan satu buah buku di hadapan teman-teman Sobat DN11 tentang Pre-Hospital Life Saver atau pedoman pertolongan pertama. Ya, boleh nggak Kang Ujang, kita balik dulu nih ke situasi yang saat ini sedang terjadi, terutama pandemi, apalagi ada semacam keputusan akan diberlakukan lagi PSBB. Nah, Kang Ujang apa sih aktivitasnya selama pandemi seperti ini? Selama pandemi ini saya terus tetap memberikan beberapa pelatihan secara online, ya, melalui beberapa aplikasi, entah itu Zoom, atau Google Meet, gitu ya. Itu juga biasanya yang difasilitasi oleh teman-teman di Demon dan juga teman-teman dari REDI Indonesia. Jadi kita harus tetap menyebarkan ilmu pengetahuan, tetap menyebarkan apa yang bisa membuat masyarakat bisa lebih paham lagi tentang pandemi, tentang pertolongan pertama, tentang kesiapsiagaan bencana. Apalagi bencana itu kan nggak pernah nunggu, dia pasti datang kapan saja, dan itu yang harus kita terus dengung-dengungkan kepada masyarakat. Betul. Topik tentang kebencanaan atau kesiapsiagaan ini tentu saja Kang Ujang menjadi satu topik yang tentu saja buat orang-orang yang merasa perlu dia, tapi mengajak orang untuk meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang perlu dan harus dipersiapkan itu juga tidak mudah ya Kang ya. Nah, menurut Kang Ujang gitu ya, gimana sih Kang Ujang sudah mengajar beberapa kali kelas online di Demon khususnya tentang kesiapsiagaan bencana ini, respon kira-kira dari sobat-sobat Demon untuk mengikuti kelas online ini? Mereka sangat antusias sekali ya, sesuai beberapa tema yang kita tawarkan itu juga mereka banyak yang daftar sampai ratusan gitu ya. Iya, sampai ratusan ya, kan? Sampai ratusan, dan juga mereka memberikan beberapa masukan atau permintaan tema, misalnya tentang sengatan hewan berbisa, pagutan ular, terus juga tentang beberapa hal tentang K3 seperti manajemen pelayanan K3K di tempat kerja itu seperti apa, manajemen pemadam kebakaran itu di tempat kerja seperti apa. Dan itu kita juga ada interaksi dengan mereka sehingga kita bisa tahu bahwa masyarakat ini sekarang sudah antusias. Mereka merasa memang ini perlu. Sudah perlu, jadi mereka minta beberapa tema seperti itu. Justru tema-tema baru inilah yang saya yakin nih, kalau saya lihat buku-buku Kang Ujang ini sudah lumayan banyak. Ini kayak jadi ide segar baru nih buat Kang Ujang untuk kayak bikin lagi nih. Kayak tadi contohnya kayak apa, sengatan hewan berbisa gitu ya. Betul ya. Jadi ternyata respon mereka bisa jadi inspirasi, ide ataupun untuk membuat buku-buku baru ya Kang Ujang ya. Oke Kang Ujang, terkait dengan buku yang bukan sedang Kang Ujang tulis, tapi hari ini adalah kita akan launching ya buku tentang Pre-Hospital Life Saver ini ya Kang Ujang ya. Apa sih yang mendasari tentang pentingnya pertolongan pertama?
yang mendasari saya menulis buku ini dan Iya. juga bagaimana pertolongan pertama itu sangat penting di masyarakat. Kita jangan lupa hari ini adalah World First Aid Day. Jadi hari pertolongan pertama sedunia. Oh iya, oke Gitu. Sobat Demanwan, hari ini adalah hari pertolongan pertama sedunia. sedunia dan kita merayakan memperingati dalam bentuk launching buku ini ya. Ini menarik, ini pasti akan menjadi momen yang bisa kita ingat terus ya Kang ya Betul. di Demanwan ya. Betul. Nah, pertolongan pertama ini adalah merupakan tindakan awal yang bisa menyelamatkan nyawa, mencegah cacat dan menunjang upaya penyembuhan. Karena beberapa kejadian orang sampai fatal itu karena mereka tidak paham tentang pertolongan pertama. Misalnya di pertolongan pertama itu ada yang choking atau tersedak. Iya. Itu sebetulnya kita dengan tindakan sederhana saja, dilatih dengan online saja, mereka itu sudah bisa paham dan itu mereka sudah bisa melakukan tindakan pertolongan pertama untuk orang yang tersedak. Betul. Sekarang selama ini mereka berpikiran kalau ada kasus medis atau trauma di rumah tangga, di kantor, itu pasti dikirimnya ke gawat darurat, ke dokter. Padahal jangka waktu ini sangat krusial sekali, apalagi kalau sudah terkait dengan pernafasan. 6 menit itu kan waktu waktu genting ya waktu Kang genting. ya. Betul. Golden time-nya itu. Iya. Semakin lama, golden time semakin rendah. Iya, Nah, betul. sedangkan kalau dia punya skill pertolongan pertama, mereka bisa melakukan pertolongan di fase-fase awal dengan tindakan yang sederhana. Betul. Dan ini sebenarnya sangat dibutuhkan minimal untuk keluarga kita ya Betul. Kang ya. Kita sebagai ibu gitu ya, atau kita katakanlah di dalam keluarga yang tiba-tiba terjadi kayak tersedak itu sesuatu yang mungkin saja terjadi pada anak-anak kita ya Betul. Kang ya. Kalau kita nggak punya basic itu kan Bisa fatal akibatnya. bisa fatal. Kedua juga waktu udah keburu habis ya Kang Betul. ya. Kalau langsung dibawa ya ke rumah sakit ya. Oke, menarik Dan sekali. juga dari hasil penelitian di Fire Departemennya Jepang itu membuktikan pada saat terjadinya gempa bumi di Kobe yang sedemikian besarnya, itu lebih dari 30% atau 34,9% mereka itu selamat karena pertolongan dirinya sendiri. Dan itu Bukan memang dari mereka tim sudah, rescue. mereka sudah terbiasa untuk Mereka sudah terlatih. Mereka sudah terlatih dan itu yang banyak menyelamatkan. Iya, betul. Terlatih atau tidak, tetapi memang dari angka yang besar itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa dia itu bisa menolong dirinya dan menolong di sekitarnya tanpa harus menunggu tim rescue. Karena pada saat terjadinya kedaruratan, itu tim rescue kan sulit untuk masuk, terutama pada saat terjadinya bencana. Itu mereka agak susah masuk. Kitalah yang ada di sekitar ini yang bisa menolong, kita sendiri juga yang bisa menolong. Itu yang latar belakangi kenapa kita harus bisa melakukan tindakan pertolongan pertama. Ya, inilah yang menjadi dasar atau tagline selalu yang dibawa oleh teman-teman Demanwan ya, bahwa everyone is a life saver. Everyone is a life saver. Kita semua adalah penolong ya kan, ya. Betul. Tidak hanya buat diri kita, buat orang lain, bahwa sekali lagi ketika kita memiliki dasar-dasar ini menjadi sesuatu yang berguna ya Kang. Oke, baik Kang, saya pengen ngobrol lagi nih sama Kang Ujang nih, ya. Siapa sih yang bisa menjadi penolong pertama? Apa harus orang dalam artian dia harus memang memiliki background dunia medis dulu, atau mungkin dia harus kuliah dulu, yang hal-hal yang berkaitan dengan medis, atau sebenarnya siapapun sebenarnya bisa? Iya, ya orang yang bisa menjadi penolong pertama itu sebetulnya siapa saja. Siapa saja. Okay. Cuma yang idealnya adalah mereka itu mengikuti pelatihan pertolongan pertama yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang kompeten terhadap pelatihan pertolongan pertama dengan kurikulum yang disusun sedemikian rupa untuk memudahkan masyarakat awam berlatih, terus kemudian juga diberi kesempatan kepada mereka yang menjadi peserta itu bisa melakukan demonstrasi tindakan pertolongan. Oleh karena itulah dalam buku Pre-Hospital Life Saver itu saya bersama teman-teman Demanwan lain itu mengembangkan sebuah pendekatan yang namanya ACT Pramu. Oke, ACT Pramu, ACT Pramu ya. Okay, ya. Di buku itu juga tertulis, jadi aktif, komprehensif, teoretikal, praktis, and simulation. Jadi harus kita komprehensifkan antara teori, kemudian juga praktikal dan simulasi. Seperti itu kita harus integrasikan. Sehingga begitu selesai memberikan pelatihan, mereka sudah bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat sekitar dan dirinya sendiri. Kang, kalau kita mengikuti kegiatan katakanlah dalam bentuk simulasi ya, teman-teman pasti diajak untuk bergerak, kemudian mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari teman-teman
structure gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa nggak sih hanya cukup membaca buku ini, ya katakanlah menjadi sebuah pedoman buat kita di rumah nih, buat ibu-ibu gitu ya, buat teman-teman ya di rumah. Bisa kira-kira kita untuk mempraktekkan itu minimal karena kan katakanlah kita ada keterbatasan untuk bisa mengikuti sebuah pelatihan atau bagaimana? Buku ini itu lebih banyak didampingi oleh gambar-gambar. Kita harapkan melalui gambar itu para pembaca bisa lebih paham untuk mengikutinya. Namun begitu, alangkah lebih baiknya tetap melakukan pelatihan di bawah bimbingan pelatih-pelatih pre-hospital life saver yang sudah dibina oleh DM11 sehingga mereka itu bisa mendapatkan informasi yang lebih pas, tindakan yang lebih pas. Karena satu gambar itu bisa kita melihat dari beberapa angle, kemudian kita menyimpulkan. Nah itu kadang-kadang bisa fatal akibatnya. Jadi tetap ada pelatihan dengan pelatih-pelatih yang sudah tersertifikasi. Berarti buku ini sangat menunjang terhadap katakanlah bentuk pelatihan-pelatihan yang memang sangat langsung spesifik untuk memberikan ya, Kang ya, tentang bagaimana untuk siap siaga ya, tentang bagaimana memberikan pertolongan pertama ya, Kang ya. Artinya saling mendukung gitu ya. Kang, bagaimana sih sebenarnya kalau saya sempat membaca atau review dari buku ini tentang manajemen dari pelayanan pertolongan pertama. Artinya bahwa ini sesuatu yang menjadi katakanlah poin-poin penting ketika kita ingin memberikan pertolongan pertama, Kang Ujang. Iya, kenapa di sini juga ada bab khusus tentang manajemen pelayanan pertolongan pertama? Itu karena kita tidak bisa memberikan pertolongan pertama mengandalkan kalau ada kejadian kita baru bertindak. Tetapi kita sebagai individu dan juga sebagai lembaga itu harus sudah menyiapkan tools-tools untuk bisa melakukan pelayanan pertolongan pertama. Misalnya kita sebagai individu, maka di diri kita itu sudah harus ada yang namanya first layer. First layer itu adalah alat-alat pertolongan pertama yang selalu kita bawa, yang peralatannya itu minimal, tetapi sangat sedikit. Tetapi misalnya di situ ada pembalut, ada gunting trauma atau gunting pembalut, terus kemudian di situ ada kaset steril, ada perban. Nah, jadi pada saat ada orang yang terancam jiwanya seperti kasus perdarahan, kita sudah punya alatnya. Itu yang disebut dengan manajemen pelayanan mulai dari diri sendiri, itu dari first layer. Dan untuk mendapatkan barang-barang itu tidak sulit ya? Tidak sulit, kita cuma tinggal lihat daftarnya apa, terus kemudian kita bisa beli di toko-toko atau di apotek-apotek atau toko-toko alat kesehatan, itu kita isi ke dalam tas yang kecil, itu yang bisa kita bawa, masukkan ke dalam tas kita, dan kita siap aksi, gitu loh. Termasuk juga APD, di situ ada masker, ada sarung tangan, sehingga pada saat kita bertindak kita sudah safe. Gitu. Jadi pertama ketika kita ingin menolong orang lain pun kita sudah memang memiliki membekali ya kesiapan, kemudian kita juga memiliki katakanlah toolsnya gitu ya. Jadi jangan asal dengan menggunakan apa yang ada. Kalau masih bisa untuk kita lengkapi gitu ya kan. Termasuk juga pelayanan pertolongan pertama di buku ini terhadap beberapa bidang tertentu. Misalnya bagaimana sih manajemen pelayanan P3K di tempat kerja. Bagaimana sih manajemen pelayanan P3K saat terjadinya konflik. Di sini juga dibahas di buku ini. Bagaimana manajemen pada saat kita atau lembaga kita diminta untuk menjadi tim kesehatan pada event-event tertentu. Misalnya olahraga. Ini ada SOP-nya masing-masing ya kan? Kita buat masyarakat itu punya kesiapsiagaan, tahu manajemennya. Jadi tidak hanya sekedar niat baik istilahnya, tapi dia harus punya tools-nya. Jadi di buku ini juga benar-benar sampai ke tematiknya ya. Betul. Sampai kalau misalkan bikin event gitu ya. Tidak hanya kalau kita kan ya kalau yang tidak memiliki katakanlah pengetahuan tentang pertolongan pertama, yang penting ya udah bisalah nolong orang. Betul. Ketika misalkan ya paling ketika terjadi ada perdarahan yang lain ringan seperti itu. Tapi ternyata di buku ini benar-benar dijelaskan apa yang terjadi ya. Karena memang setiap kegiatan itu ada kekhasan terhadap lukanya, kekhasan terhadap kondisi lingkungannya, safety-nya itu berbeda sekali setiap. Ini menarik. Buku Kang Ujang ini kurang lebih berapa halaman, Kang? 368 halaman. 368 halaman. Kang Ujang tulis ini berdasarkan pengalaman. Kalau saya boleh tahu berapa tahun Kang Ujang bisa menuangkan semuanya? Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan beberapa literatur, terutama literatur pegangan saya itu adalah American Heart Association, kemudian ACRC, Palang Merah, Komite Internasional Palang Merah, IFRC, terus kemudian juga British Red Cross dan
barulah di situ pengalaman-pengalaman saya pada saat melaksanakan tugas-tugas. Tugas-tugas pertolongan pertama kali saya mulai itu pada saat saya SMA. Oke. Jadi sudah lumayan lama. Bagaimana bisa Kang Ujang tertarik di dunia lifesaver ini? Kalau di dunia lifesaver itu saya berangkat dari, kalau kita lihat dulu pada saat masih kecil, usia kita itu pasti tahu yang namanya film combat. Oke. Film combat, film perang, di situ ada personil palang merah yang siap nolong, tapi nggak ditembak. Gitu. Itu kayaknya sebuah keren banget, hebat gitu kan? banget Iya, gitu ya. keren Yang lain banget, tembak-tembakin musuhnya dia enggak dia gitu kan. sendiri enggak gitu ya. Keren banget gitu kan ya. Terus kemudian pada tahun yang sama itu juga terjadi bencana besar di dunia, terutama di Afrika ada kelaparan kan, terus juga ada perang Libanon itu antar faksi gitu kan, lihat tuh, melihat mereka yang membantu itu kok kayaknya keren banget gitu ya. Nah di situ saat SMA saya masuk, SMP justru udah masuk PMR tapi masih kurang dibandingkan SMA. SMA itu saya mulai menggali dan menemukan bahwa kayaknya saya memang passionnya di sini. Nah, dan saya pernah ikut satu kegiatan leadership dari salah satu organisasi, dan salah satu narasumbernya itu Pak Kentot Harsono, seorang Pangdam, Pangdam, dan dia bilang kamu harus bisa menulis. Luar biasa. Ya, kamu harus bisa menulis apa yang selama ini kamu lakukan, walaupun kecil. Nah itulah dari situ coba-coba, tapi belum pas beberapa ini mas mulai kuliah baru keinginan kayaknya saya pengen punya sesuatu deh. Ya kan, kalau saya sering tugas tapi nggak ada yang saya tulis, nanti hilang. Gitu loh. Terus ditambah lagi saat kita sedang booming penanggulangan bencana, itu kita selalu dibilang Indonesia adalah supermarket bencana. Itu saya sedih. Ya ampun. Kalau dibilang ini supermarket, dunia yang mengatakan seperti itu. Sayangnya orang Indonesia juga bilang orang gitu. Indonesia juga memberikan. Kenapa sampai saya sedih? Karena kalau supermarket itu artinya kita cuma jualan. Iya. Cuma jualan. Tetapi orang lain yang akan beli dan meneliti barang belian dari Indonesia. Bayangkan Singapura bisa mengeluarkan hasil penelitian gempa bumi, padahal gempanya di Indonesia. Nah disitulah kenapa sih orang Indonesia nggak menjadikan wilayah yang bencana itu sebagai laboratorium bencana. Kita yang teliti, kita yang ambil kesimpulan, kita yang nulis. Gitu. Mereka silakan ambil dengan artinya dengan ada sesuatu dong yang kita terima juga, seperti itu. Jadi kalau boleh tahu nih buku Kang Ujang ke berapa? Saya kurang ini juga ya. Tapi kalau saya jangan-jangan bukunya banyak kalau sekali, untuk buku pertolongan pertama, itu yang pertama yang masih dipakai, belum secara resmi diganti, itu adalah buku pertolongan pertama yang diterbitkan oleh Palang Merah Indonesia. Itu dari tahun 2000 sampai sekarang saya terlibat dalam penulisannya, masih dipakai. Terus kemudian dijadikan rujukan untuk PMI ya? Iya, dijadikan rujukan. Terus kemudian saya juga membuat buku pertolongan pertama untuk masyarakat. Jadi untuk level masyarakat yang sangat awam. Terus kemudian untuk petugas atau personil kemanusiaan. Dan yang terakhir ini baru saya pegang, ini adalah yang pre-hospital lifesaver. Yang ya sedikit lebih tebal gitu ya, dibandingkan yang lain. Jadi ini tetap bisa digunakan oleh mereka katakanlah yang awam pun tetap bisa. Karena berangkat dari pengalaman saya menulis di beberapa buku, dan ini juga bisa digunakan oleh teman-teman yang sedang mendalami ilmu kesehatan dan yang telah alumni dari pendidikan kesehatan, masih bisa dipakai. Masih bisa digunakan. Kang, menarik nih. Sekarang nih kadang orang iklan pelatihan, training ya, kaitannya dengan pertolongan pertama. Apakah ketika dia sudah mengikuti training tersebut, itu udah otomatis dia siap membantu? Sebetulnya kita membentuk mereka siap, tetapi ada faktor yang selama ini masih miss di dalam pelatihan, yang setelah beberapa tahun saya melakukan pelatihan ini ada miss. Di situ ada satu unsur yang kurang diasah oleh teman-teman. Apa itu? Self-efikasi. Self-efikasi. Self-efikasi itu adalah kepercayaan diri mereka dan kemauan mereka menolong setelah dia mendapatkan ilmu. Itu banyak faktor tuh yang mempengaruhi orang itu punya self-efikasi atau tidak. Gitu. Salah satunya adalah dari metode pelatihan kita. Metode pelatihan yang terlalu teoritis,
menjadikan ceramah itu adalah lebih besar porsinya, padahal kita ingin menciptakan mereka itu adalah seorang praktisi. Tetapi banyaknya ceramah, kan akhirnya jadi penceramah dong jadinya. Misalnya ngomong aja materi tentang ini, tapi begitu tugaskan ke lapangan banyak alasan. Nah itu self efficacy-nya kurang tuh di situ. Karena sekali lagi pelatihan itu kan dia hanya katakanlah stimulus ya, kan, tetap dia butuh katakanlah memang sesuatu yang dipraktekkan dalam di dunia nyata ya. Saya kebetulan memang saya juga pernah belajar tentang bagaimana cara memandikan jenazah ya kan, dan kenyataannya tidak semua orang yang sudah belajar itu pun berani untuk memandikan gitu. Mungkin ini sedikit mirip gitu ya, bahwa ilmu akan tetap menjadi sebuah ilmu, gitu, tapi tidak menjadi sebuah sesuatu yang bermanfaat ketika orang juga nggak berani mencoba, dan rasanya itu nggak bisa dipaksa ya kan? Nggak bisa dipaksa, tapi kita harus menstimulus mereka, merangsang mereka, membuat mereka itu menjadi percaya diri. Jadi percaya diri bahwa Anda sudah mampu loh menolong dengan tindakan yang seperti ini. Betul. Gitu. Kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, terutama menyelamatkan nyawa orang. Itu. Dan walaupun kita tidak punya basic dalam katakanlah di dunia medis, kita bukan dokter, kita bukan perawat, tapi kita setidaknya bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Itu ini pasti sesuatu yang saya yakin buat Kang Ujang tertanam terus ya, menjadi sesuatu yang kemudian menjadi passion Kang Ujang di dunia pertolongan pertama ini ya Kang ya. Baik Kang Ujang. Nah dari buku Kang Ujang ini ya, kira-kira sebenarnya tadi kan siapapun bisa ya, siapapun bisa karena ini kalau dilihat dari bukunya ini levelnya tadi buat siapa Kang? Jadi begini, buku ini nanti akan diterjemahkan pada saat pelatihan itu ke dalam kurikulum dan silabus untuk siapa. Misalnya kita mau melatih masyarakat, itu sumbernya dari sini, tetapi kita bikin silabusnya itu materinya yang mana sesuai dengan training need assessment yang dilakukan. Terus kemudian nanti metodologinya apa? Yang pasti kita akan menggunakan pendekatan yang ACT Pramu tadi itu. Bagaimana kita membuat pelatihan itu habis teori itu langsung demonstrasi kemudian praktek. Terus kemudian simulasi. Jadi di metode ini itu tidak menggunakan metode yang saat hari pertama itu adalah teori, tetapi setiap habis melaksanakan saat ini kita bicara teori tentang bagaimana melakukan oleh pelatih, kemudian peserta mempraktekkan, setelah itu simulasi, bagaimana mereka bisa sudah benar belum melakukannya, kemudian baru materi lain. Jadi mereka dalam kondisi fresh, kondisi fresh. Tapi kalau hari pertama itu ada teori, hari kedua baru praktek, ini banyak yang miss. Nah, self efficacy itu bisa turun di sini. Seperti itu. Iya, betul ya. Jadi dan pendekatannya mungkin lebih banyak juga tentang bagaimana Kang Ujang atau teman-teman instruktur juga menceritakan tentang apa yang menjadi sesuatu katakanlah yang mulia yang orang baru bisa tangkap itu ketika dia menjalani gitu ya kan ya. Karena ketika kita mendengarkan langsung dari orang-orang yang terjun ke dalam dunia pertolongan pertama, ke dalam dunia relawan, ya. Jujur ya Kang Ujang, saya memang tipe orang yang dari dulu sebenarnya pengen banget jadi relawan. Saya juga termasuk orang yang kalau ngelihat sama kayak Kang Ujang gitu, ketika mereka ada di posisi terdepan untuk kebencanaan itu adalah sebuah impian ya. Jadi saya senang sekali berdiskusi dengan Kang Ujang sebagai orang yang selalu katakanlah berani untuk mengambil risiko-risiko untuk terjun di dunia kebencanaan ya. Kang, satu Kang, ini kan kita masih dalam situasi COVID-19 ya Kang ya, dalam situasi pandemi. Pasti ada sesuatu yang katakanlah dilematis, di sisi lain ingin menolong, tapi di sisi lain ada hal yang harus kita jaga, ada hal yang harus kita waspadai. Saya pernah juga diminta untuk waktu itu memandikan jenazah ya, dan COVID waktu itu sedang ramai-ramainya gitu ya. Itu pasti ada dilema. Apalagi orang yang dimandikan nih jenazah ini baru pulang dari rumah sakit, gitu kan. Nah, Kang, kalau misalkan kaitannya dengan kita sebagai orang yang berharap kita bisa menjadi lifesaver, tidak hanya buat diri sendiri tapi juga buat orang lain gitu ya. Tapi kita ada di dalam situasi kayak gimana nih Kang? Iya, yang pasti ini merupakan sebuah tantangan bagi first responder gitu, kayak kita ini dalam menolong orang. Bayangkan sekarang tiba-tiba ada orang di dalam angkot,
pingsan, itu semuanya harus langsung bubar. Dikiranya dia kena serangan COVID, ya kan? Belum tentu. Nah, tetapi kita sebagai penolong pertama, sebagai first responder itu juga harus memperhatikan keselamatan, itu yang paling utama. Karena pada saat kita akan bertindak, kita punya rumus, itu yang namanya KRABC. Oh, jelasin boleh ya? Kan? KRABC. K-nya itu kan keselamatan. Itu yang paling utama. Jadi sebelum menyelamatkan orang lain, pastikan bahwa kita itu selamat. Iya, kita safety, tidak menjadi korban berikutnya, tidak mendapatkan penyakit lain atau dampak lain. Nah, kita elaborasi yang K-nya ini saja. Nah, misalnya pada saat kita ingin menolong orang yang di dalam kondisi pandemik ini, berarti kita harus memperdalam lagi tuh. COVID-19 itu apa? Virusnya apa? Kita harus tahu. Oh, ternyata virus COVID-19 itu adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu karakteristiknya seperti apa? Bagaimana jalur penularannya? Terus apa kelemahannya? Nah, itu yang kita bisa sehingga kita bisa, oh berarti memang harus pakai APD. Kalau APD tidak lengkap, kita jangan paksakan. Kita jangan sok ingin jadi pahlawan. Kita kan dididik untuk menjadi penolong, menolong orang lain dan juga menolong dirinya sendiri. Itu. Jadi kita harus pelajari apa yang kondisi ada di sekarang, yang ada di sini. Observasi apa yang ada di sekitar kita. Menarik nih Kang. Luar biasa, emang berbicara tentang bagaimana mempersiapkan diri menjadi life saver itu pasti adalah sesuatu hal yang memang kita tertantang ya. Oke, kita izinkan dulu untuk video lewat dulu ya. Baik. Iya. Oke. Silakan Sobat teman-teman. Bagaimana kita menyikapi sebuah bencana, bukan hanya melihat dari sisi kejadiannya saja. Tidak semua kejadian itu menjadi bencana. Tidak semua gempa bumi itu menjadi bencana. Tidak semua tsunami itu menjadi bencana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dia itu menjadi bencana. Jadi gempa itu adalah bencana yang jarang terjadi, tapi kalau terjadi sangat mematikan.
kasih kepada DMII, MRI atau HCT yang telah men-sharing keilmuannya mengenai prosedur atau medical responder. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami pada khususnya dan buat nanti pada umumnya masyarakat luas yang akan kami forward pengetahuan ini. Oke, selamat malam lagi Sobat dan DM11. Jangan lupa ya, kita akan memberikan hadiah masing-masing 100.000 untuk 3 orang pemenang untuk men-screenshot teman-teman dan posting di Instastory. Kita tunggu malam ini dan akan diumumkan esok hari. Selalu ikuti apa yang akan kami sajikan di DM11 Official. Baik, Kang Ujang, ini adalah buku yang akan kita launching hari ini ya, Kang Ujang. Ya, oke. Saya pengen deh Kang Ujang bercerita sedikit saja sebenarnya tentang singkat saja isi buku ini. Iya. Oke. Baik. Jadi buku ini terdiri dari 6 bagian. Saya membaginya dalam 6 bagian. Itu bagaimana manajemen pelayanan pertolongan pertama. Terus kemudian juga kita bicara tentang bagaimana menolong dalam kondisi darurat. Terus juga terus kemudian juga kita bicara tentang evakuasinya itu seperti apa, itu dibahas di buku ini. Terus kemudian buku ini mencoba untuk mempermudah teman-teman yang mempelajari, yang membaca dulu gitu kan. Karena di situ ada yang namanya lembar keterampilan. Ada lembar keterampilan. Ada lembar keterampilan, ya. Lembar keterampilan itu adalah lembar yang bisa mereka lakukan untuk tindakan-tindakan tertentu. Jadi itu kata-katanya cuma sedikit, langsung didampingi oleh gambar panduan di sebelah kanannya. Itu lembar-lembar itu. Terus kemudian juga untuk mempermudah di situ juga kita buat supaya gambarnya itu ada bisa mewakili kalimat yang sedang kita buat di situ. Terus kemudian di buku ini juga kita bicara pertolongan pertama di kantor juga di tempat-tempat wisata, kita buatkan. Wah, ini benar-benar unsur safety-nya banget seperti ya, apa, betul. Jadi kita berharap supaya kayak one stop stopping gitu dalam satu buku kita bisa melihat buku pedoman pertolongan pertama itu seperti apa. Sampai di tempat wisata pun ya. Kalau yang namanya bencana itu akan terjadi gitu kan. Dan ternyata di buku ini benar-benar dikupas tuntas ya Kang ya. Oke, nanti Kang Ujang buku ini katakanlah ini kan ini contoh saja ya buat teman-teman sobat DM11, kita buat terbesar supaya ya, tapi nanti kita akan cetak seukuran saya 21 cm kali 14,5 cm sehingga sangat handy sekali. Gitu. Jadi kita bisa masukkan ke dalam tas, kita bawa terus pada saat nanti kita membutuhkan mudah sekali. Karena ini kan buku pedoman praktis. Yang namanya pedoman praktis berarti dia harus bisa selalu dibawa kemana-mana ya kan ya. Dan mudah untuk diaplikasikan. Betul ya. Jadi ini katakanlah ya contoh buat teman-teman sobat DM11 ya, sekali lagi teman-teman bisa nanti pre-order tentang buku ini, tentang harganya ya. Kapan mulai pre-ordernya, teman-teman saksikan terus postingan-postingan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari dari DM11 Official ya. Jadi jangan lupa untuk follow ya, follow karena nanti postingan Instastory teman-teman juga akan kami nilai siapa yang akan menjadi pemenang ya esok harinya. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Ridho nih. Oke. Halo Dr. Ridho. Halo. Ya, jadi Kang Ujang selain ternyata buku ini juga. Oh, ini Dokter Ridho ya. Halo dokter.
Malam mana nih? Selamat malam, Dok. Selamat malam, Dokter Indo. Malam, Kang Ujang. Iya, kita ketemu lagi. Betul, Ya, kita bisa bersilaturahim nih, Dokter Indo ya. Dokter Indo ini adalah praktisi kesehatan masyarakat ya. Manajer program kesehatan di ACT ya, Pak Dokter ya. Manajer wilayah Jakarta Green Generation Indonesia, tim konsultan Run PG untuk apa nih? Bappenas ya, dokter ya. Oke, betul. Dokter, saya mau tanya nih dokter. Dokter sudah lihat belum nih buku yang akan kita launching malam ini, Dok? Luar biasa nih, bersama langsung penulisnya, Kang Ujang, Dok. Nah, kalau hasil sekarang luar ini yang terbaru. Luar biasa nih Kang Ujang nih, untuk yang pertama. Ya, hasil yang terakhir ini yang terbaru, finalnya saya belum baca, tapi pada saat proses pembuatannya kebetulan terlibat juga sih. Jadi kebetulan kan dengan Kang Ujang juga kita cukup sering komunikasi sambil penyusun bukunya dan terkait kontennya juga sih. Begitu. Kedengaran nggak sih suara saya? Kedengaran nggak? FM. Halo? Lagi dok. Tadi. Oh ya? Kedengaran suara saya nih? Coba tes lagi. Ya, lanjut. Oh iya. Iya, kalau untuk finalnya, jadi memang saya belum baca hasil finalnya, tapi memang pada saat proses pembuatannya ikut terlibat dalam waktu itu kita briefing dan lain sebagainya. Briefing, penyusunan konten dan lain sebagainya itu kita cukup terlibat dengan tim Demon One, dengan Kang Ujang juga. Kebetulan kita kan juga memang sudah kenal. Jadi memang buku ini saya rasa sangat wajib dimiliki ya buat masyarakat karena tahu sendiri kan Indonesia quote and quote pasar bencana gitu ya. Jadi kita harus punya nih ilmu atau kemampuan untuk menyelamatkan diri. Seperti tagline-nya Demon One kan, everyone is a lifesaver ya. Begitu. Betul ya. Ya. Sudah disiapkan oleh Demon One ya. Jadi dokter Ida juga selama ini memang terlibat ya dalam diskusi dengan Kang Ujang ya. Ya, betul. Dengan bagaimana menyusun juga ya dok ya. Dan sangat mendukung tentu ya dokter ya. Ya tentu, karena memang sangat disayangkan sekali. Maksudnya kita Indonesia tadi seperti yang saya bilang di awal adalah pasar bencana, tapi kita memang belum punya buku-buku panduan yang. Dok, sekali lagi dok, kira-kira lihat di medis gitu ya. Sebentar, ini sinyalnya nggak bagus ya. Coba terdengar suara saya? Mama, apa? Halo, selamat malam. Kedengeran nggak ya suara saya? Halo dokter, mohon maaf tadi putus ya dokter. Boleh disambung lagi dok, silahkan. Sekarang suara saya kedengeran nggak ya? Ya. Halo. Kalau ini suaranya jelas sekarang?
Jelas dok. Oh iya ya, oke. Tadi gimana terakhir saya lupa. Ya, melanjutkan yang tadi. Jadi memang dokter, buku ini artinya bahwa buku ini benar-benar melengkapi. Iya, kalau menurut saya memang sepertinya masyarakat kita perlu buku-buku seperti ini, karena tadi yang sudah saya bilang di awal bahwa kita ini kan pasar bencana, tapi kok sayang sekali buku-buku yang mudah dibaca atau yang mudah dicerna itu sangat sedikit ya tersedianya. Sedangkan kalau di negara-negara lain, kebetulan kan saya pernah sekolah di Inggris, di sana itu panduan-panduan kebencanaan dan lain sebagainya itu sangat mudah didapatkan oleh masyarakat. Padahal bencana di sana tidak sebanyak seperti di Indonesia gitu. Jadi walaupun ya memang kita tidak bisa membandingkan apple to apple Indonesia dengan Inggris, tapi maksudnya adalah bagaimana keseriusan sistem yang dibentuk atau ekosistem yang dibentuk oleh baik itu pemerintah, masyarakat maupun komunitas dalam mempermudah akses literasi terhadap PRB atau pengurangan risiko bencana seperti itu. Jadi saya rasa buku ini harusnya kita sangat welcome ya, kita sangat menerima dengan antusias sekali. Oke, terima kasih dokter. Artinya bahwa buku ini benar-benar melengkapi ya dok ya. Jadi jangan sampai Indonesia sebagai, kalau dokter katakan pasar bencana atau Kang Ujang juga mengatakan sebagai bencana ya, ternyata kita tidak melengkapi diri kita atau tidak menyertai diri kita dengan apa saja yang perlu kita persiapkan ketika memang bencana itu datang. Jangan kalah dengan negara luar ya dok ya. Negara luar bencananya tidak seperti kita, tapi mereka jauh lebih siap gitu ya dok ya. Betul sekali. Siapapun pasti tidak ingin terjadi bencana, tapi kewaspadaan harus kita utamakan ya. Oke, terima kasih Dokter Rido. Salam dari kami, dari Diam Wan. Terima kasih dok. Sama-sama Kang Ujang, sukses terus. Iya, makasih. Oke, Sobat In11. Ya, itu adalah perbincangan kita dengan Dr. Rido ya, luar biasa. Dr. Rido adalah beliau adalah manajer program kesehatan di ASI Cepat Tanggap yang mengikuti banyak sekali menyertai ya untuk kegiatan-kegiatan dari kesehatan masyarakat untuk ASI Cepat Tanggap. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih Kang ya. Boleh ya kita jawab satu persatu ya. Kang Ujang lah yang jawab, saya cukup bertanya ya. Kenapa namanya Kang Ujang itu PHLS atau Pre-Hospital Life Saver? Ini dari Mas Rido ya, Rido di Jakarta Selatan. Nah, kenapa namanya PHLS? Nah, kita beranjak dari ingin menguatkan fase-fase pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan kesehatan sehari-hari dan juga pelayanan kesehatan di saat darurat. Nah, fase-fase pelayanan kesehatan itu kan ada pra rumah sakit atau pre-hospital, kemudian juga hospital. Nah, untuk hospital kita sudah kuat. Di pre-hospital juga sudah cukup kuat untuk kalangan medisnya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, tenaga medis tidak ada. Nah, jadi saya ingin memperkuat kita ini di fase pre-hospitalnya, itu harus kita lakukan. Lakukan untuk menyelamatkan jiwa di fase pre-hospital, sehingga pada saat nanti kita sudah masuk mengirimkan mereka ke rumah sakit, itu mereka sudah dalam kondisi stabil, sudah dalam kondisi penanganan yang baik, sehingga upaya penyembuhan bisa jauh maksimal, juga jiwa yang terselamatkan bisa lebih banyak lagi. Jadi sinergi gitu ya. Sebelum dibawa ke rumah sakit, kita mempersiapkan. Di awal, baik itu keselamatan jiwa maupun menyelamatkan anggota tubuh. Karena kalau seandainya dalam kondisi tertentu juga salah penanganan, anggota tubuh bisa hilang. Iya. Kan begitu. Betul. Risiko ya. Risiko. Penanganan cepat kalau tidak disertai dengan katakanlah ilmunya ya, bukannya nanti menolong atau menyelamatkan, malah mempercepat atau ya membuat orang malah jadi
jadi terluka gitu ya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman Sobat DN11? Silahkan, ini kesempatan luar biasa bisa bertanya nih dengan langsung penulis buku. Bagaimana cara mendapatkan buku ini nih Kang dari Mbak Retno Sulis dari Kalimantan Selatan ya? Wah, luar biasa nih Kang. Nih ada yang diam-diam mengagumi Kang Ujang untuk buku Pre-Hospital Life Saver ini. Bagaimana cara mendapatkan bukunya nih Kang? Ya, cara mendapatkan bukunya adalah menghubungi link yang ada nanti di YouTube dan yang tertarik memiliki ini nanti bisa kontak di Instagram DN11 Office buku ini. Kang, satu saja Kang. Apa yang menjadi closing statement Kang Ujang terkait dengan hari ini kita akan kita melakukan launching buku dari Pre-Hospital Life Saver atau pedoman saya senior saya yang boleh saya sebutkan dan Fatihah seseorang dengan melalui belajar. Kita diberikan sebuah karunia bisa mempelajari sesuatu. Nah, ini diharapkan nanti teman-teman mau mempelajari hal-hal yang seperti ini, bagaimana bisa menolong orang, dan juga kita bisa membantu orang yang sedang kesusahan. Kita akan senang sekali kalau mereka itu tidak menangis, justru mereka itu tersenyum karena bantuan dari kita. Ya. Kita harus bisa membantu mereka. Saya Kang Ujang ya atas paparannya menjadi orang-orang yang mendukung di selama Kang Ujang berada di dalam passion Kang Ujang ini. Baik Kang Ujang, terima kasih. Semoga buku ini bisa diterima, pasti bisa diterima karena dibutuhkan di tengah masyarakat kita, di tengah situasi yang bencana sekali lagi menjadi sesuatu yang sering terjadi di Indonesia. Selamat malam Kang Ujang, semoga sukses untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dan selalu berkarya memberikan banyak inspirasi untuk teman-teman seluruh Indonesia. Terima kasih. Oh ya, ini ya. Nggak tampil. Zoom doang, tulisan Zoom. Oke,
Teman-teman sekalian, Sobat Den11, jangan lupa ya, utamakan layar launching KLS, posting ya di Instastory, jangan lupa untuk mention Instagram Den11 Official ya. Jadi hadiahnya terutama buat 3 orang pemenang mendapatkan Rp100 voucher ataupun OVO. Teman-teman jangan sampai lupa, tunggu ya postingannya hingga malam ini dan akan kami umumkan esok hari di DM11 Official di Instagram kami. Dan berikut nanti teman-teman bisa juga mengisi form order buku. Kami sudah mengirimkan linknya. Silakan teman-teman untuk segera mungkin ya, karena buku ini sekali lagi sangat bermanfaat. Tadi sudah dikatakan juga oleh Dr. Rido ya bahwa ini adalah sesuatu yang pasti dibutuhkan oleh siapapun yang memang ingin menjadi orang-orang yang bisa membantu orang lain dalam penanganan di pertolongan pertama ini. Baik, selamat malam teman-teman Sobat DM11. Kita jumpa dalam acara selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak De. Sama-sama, Kak Ujang. Sukses. Terima kasih sudah menyita waktu. Iya, itu.